kita dituntut harus belajar Al-Quran sampai betul-betul kita bisa baca dengan baik dan benar, sampai kita bisa baca dengan fasih. Dan ketika kita sudah fasih dalam membaca Al-Quran, ingat, ini nasihat buat Al-Fakir pribadi, jangan pernah kita sombong, jangan merasa bacaan kita lebih baik dari orang lain, karena kita nggak tahu ya, derajat seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita ngeremehin seseorang walaupun bacaannya nggak fasih. Ada kiai di Jawa terkenal wali min auliyaillah, wali nih, doanya mustajab, mujabud da'wah, tapi ketika baca Fatihah dia begini, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Jangan ledekin, jangan ledekin. Mungkin memang lisannya seperti itu, tapi beliau wali min auliyaillah. Bahkan dulu ada anak muda, yang anak muda ini pengen nyari guru, ditanya-tanya orang, aneh pengen berguru, kira-kira sama siapa nih? Kayaknya orang-orang menunjukkan pada saat itu, oh kalau ente mau berguru, ada tuh Sayyidi Syekh Abul Khair. Sayyidi Syekh Abul Khair di mana tempatnya? Oh beliau suka ada di Padang Pasir, no, Padang Pasir sebelah sono. Kalau ente mau nyari Sayyidi Syekh Abul Khair, no, sono, no, ke Padang Pasir, cari beliau. Ini anak muda berangkat nyari Sayyidi Syekh Abul Khair, pengen ngapain? Pengen belajar, pengen berguru. Datang, ketika anak muda ini datang, itu terdengar Sayyidi Syekh Abul Khair lagi baca surat Al-Fatihah. Jadi Sayyidi Syekh Abul Khair terdengar lagi baca surat Al-Fatihah. Didengerin tuh sama anak muda nih bacaan Fatihahnya. Karena merasa dirinya fasih, karena merasa dirinya baca Fatihahnya bener dibanding yang lain, mungkin dibilang begini, ya masa guru yang aneh mau belajar modelnya kayak begini, Fatihahnya nggak fasih, fasihan aneh, Fatihahnya kemana-mana, ngapain aneh belajar sama dia? Diurungkan itu niat belajar, pulang di tengah jalan lagi pengen pulang, ketemu singa itu, ketemu singa. Nah loh, adep-adepan tuh sama singa tuh, ya salam. Kira-kira kalau ketemu singa gimana? Mati dah gua, mati dah urusannya dah, diterkam, dimakan. Wah, ketakutan nih orang. Nah anak muda ketakutan, ya Rob gimana nasib aneh nih. Di tengah ketakutannya ini, itu datang tuh Sayyidi Syekh Abul Khair alaihi rahmatullah. Itu datang, itu singa dielus, dipegang kupingnya, suruh pergi. Itu singa dielus, dipegang kupingnya, suruh pergi. Ente jangan gangguin ini orang, pergi ente. Itu singa pergi, nurut sama Sayyidi Syekh Abul Khair, selamat, nggak jadi mati diterkam singa. Kan anak muda bilang, ya Syekh makasih banyak, berkat anda saya selamat dari terkaman singa, berkat anda alhamdulillah saya masih hidup, kagak jadi mati. Karena ini Sayyidi Syekh Abul Khair wali min auliyaillah, dia ngomong begini, wahai anak muda, aneh tahu sebenarnya tujuan ente ngapain datang ke sini. Awalnya ente mau ngaji, tapi setelah ente denger bacaan ente nggak jadi ngaji, mana nggak jadi mau belajar sama aneh, ya. Ente terlalu mementingkan urusan luar, ente terlalu mementingkan urusan zahir, ente nggak pernah mementingkan urusan batin, ya. Sedangkan aneh, kata Sayyidi Syekh Abul Khair, lebih mementingkan urusan batin aneh ketimbang urusan zahir. Nah jadi gitu. Jadi ketika nanti kita semua udah belajar, udah fasih bacaan kita, jangan sampai tuh kita merasa sombong ketika melihat orang yang nggak fasih dari kita langsung seakan-akan merendahkan. Nah bacanya kurang, lebih bagus bacaan aneh. Itu zahir, yang tampak kita nggak tahu bagaimana hatinya itu orang. Bisa jadi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dia jauh lebih baik daripada kita.